Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita insyaallah pada malam hari ini akan mengkaji ayat yang ke-233 dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah memulai membahas ayat ini, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal warisi mithlu dzalik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang istri-istri atau wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, yang mana wanita tersebut memiliki balita, memiliki anak yang masih di bawah umur, yang masih dia susui, yang anak tersebut masih butuh untuk disusui. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya wanita-wanita tersebut lebih berhak untuk menyusui anak-anaknya ketimbang wanita-wanita lain. Kemudian disebutkan juga dalam ayat ini batas maksimal penyusuan itu adalah 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun. Kemudian dilarang bagi atau kewajiban bagi suami untuk memberikan makan, memberikan pakaian kepada wanita yang telah dia ceraikan dan yang menyusui anaknya. Jadi sang suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa makanan, kemudian pakaian kepada wanita yang menyusui anaknya, wanita atau mantan istrinya yang menyusui anaknya. Jadi dia berkewajiban, kalau dia tidak mampu atau sang suami ini meninggal atau lain sebagainya, maka yang akan menggantikan posisinya adalah para karib kerabatnya, saudaranya, pamannya, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sang balita ini, anak yang baru lahir ini. Jadi percekcokan antara bapak dan ibunya, perbedaan yang terjadi di antara bapak dan ibunya yang berakhir dengan perceraian ini, jangan sampai hal itu menjadikan anak ini terbengkalai. Jadi walaupun terjadi percekcokan antara bapak dan ibu ini yang berakibat kepada perceraian ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita atau membimbing orang-orang yang kasusnya seperti ini untuk tetap memberikan perhatian kepada sang balita ini atau sang anak ini, sehingga anak ini tumbuh sempurna. Jadi tidak cacat fisik, tidak cacat juga fisikisnya, mentalnya. Ini berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat kita yang kebanyakan yang mayoritas muslim. Ketika dia cerai, sudah dia sang bapak berlepas diri, sudah sang ibu yang menyusui anaknya, sang ibu yang mencari nafkah untuk anaknya, sang ibu yang mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anaknya. Sedangkan bapaknya nikah lagi kemudian pergi, tidak ada beritanya.
Padahal yang memiliki kewajiban menyusui atau membiayai anak ini adalah sang bapak dan keluarga dari sang bapak. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan anak. Jadi anak ini dalam pandangan Islam adalah aset yang sangat berharga. Rasid al-bashariyah. Jadi aset kemanusiaan yang sangat berharga, yang tidak boleh telantarkan. Kemudian kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal warisi mislu dzalik, dan demikian pula bagi para waris itu kewajiban untuk memberikan biaya kepada wanita-wanita atau istri yang telah diceraikan dan menyusui anak dari suami yang telah atau anak dari keluarga mereka yang telah menceraikan sang istri tersebut. Jadi ini adalah keluarga atau kerabat dari sang bapak, ahli waris dari sang bapak, berkewajiban apabila sang bapak tersebut berhalangan untuk memberikan nafkah, baik dia karena dia meninggal atau karena dia sakit atau karena dia tidak memiliki harta, maka kewajiban itu pindah kepada ahli waris. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya wa 'alal waris di sini adalah sang anak itu. Bisa jadi sang anak itu kaya, punya harta, maka diambil dari harta anak tersebut untuk membiayai dia, memberikan biaya kepada orang yang menyusuinya atau ibunya yang menyusuinya. Jadi inilah undang-undang Allah Subhanahu wa taala kaitannya tentang kasus seperti ini. Tentu dalam batasan ya, sang bapak memberikan atau berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya itu sebatas kemampuannya, tidak dibebani lebih besar dari kemampuannya. Itulah batasan, sebatas kemampuannya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perceraian itu, walaupun terjadi perceraian, itu masih ada hubungan atau masih ada komunikasi antara si suami dan mantan istrinya, komunikasi yang bertujuan untuk pemeliharaan anak tersebut. Jadi komunikasi untuk memelihara, untuk menjamin masa depan sang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima." Jadi di sini Allah tegaskan bahwasanya kalau sekiranya sang ibu ini tidak mampu untuk menyusui anaknya karena dia sakit atau lain sebagainya, maka fa in arada ini berbicara tentang fitom atau safih, memberhentikan menyusui. Jadi fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin, kalau keduanya, jadi keduanya antara si bapak dan mantan istrinya, arada fisalan, ingin dia memberhentikan ingin menyapi anaknya, keduanya tidak boleh dari satu pihak, antaradin minhuma, jadi harus ada saling keridhaan antara keduanya, wa tasyawur, dan saling bermusyawarah antara keduanya. Jadi intinya adalah boleh dia kurang dari 2 tahun, boleh 2 tahun penuh, atau boleh lebih dari 2 tahun, yang penting itu demi kemaslahatan anak tersebut. Yang dilihat adalah maslahatnya. Dan ini harus kesepakatan antara dua pihak ini, antara bapak dan ibu. Coba diperhatikan di sini bagaimana walaupun sudah terjadi perceraian, terjadi percekcokan yang berakibat kepada perceraian, tapi masih ada hubungan komunikasi antara sang bapak dan sang ibu atau sang mantan istri ini. Itu semua bertujuan untuk kemaslahatan sang anak, kemaslahatan bayi yang lahir tanpa dosa,
yang lahir karena keduanya ini, kemudian nanti kalau sudah lahir kemudian perceraian atau percekcokan antara keduanya ini berakibat negatif kepada sang anak, apa dosa sang anak sehingga dia yang menanggung ini semua? Kamu harus bertanggung jawab. Walaupun kamu sudah bercerai, tapi tanggung jawabmu kepada anak ini tetap ada di pundak kalian. Tidak lepas begitu saja setelah kalian cerai, kemudian sang bapak tidak tahu kabar beritanya, kemudian ibu juga lebih parah lagi, menikah lagi, meninggalkan anaknya. Ini anak akan jadi rusak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan aturannya, arahannya demi kemaslahatan manusia, demi kemaslahatan sang anak. Jadi masih ada hubungan komunikasi antara sang suami dan mantan istrinya walaupun sudah bercerai demi kemaslahatan anak. Jadi watasyawur, ada musyawarah, ada kesepakatan, ada perbincangan, musyawarah. Jadi yang diutamakan itu adalah titik persamaannya. Masalah perbedaannya disingkirkan dulu. Yang menjadi yang dimajukan, yang diajukan adalah persamaannya, yaitu kemaslahatan sang anak. Sama-sama sang ibu dan sang bapak tentu menginginkan kemaslahatan bagi pewarisnya ini. Jadi ada musyawarah, ada saling keridhaan antara kedua belah pihak, antara suami dan mantan istrinya mengenai pemeliharaan anaknya ini. Apakah disafi? Kalau sekiranya itu lebih baik bagi anak, tidak apa-apa. Jadi antara minhuma fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya. Boleh kurang dari 2 tahun atau 2 tahun penuh diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak wajib 2 tahun. Kembali kepada maslahat. Yang penting itu tidak ada kemudaratan di situ. Karena mudarat itu tidak boleh. La darar wa la dirar. Kemudian wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi jikalau kalian ingin menyewa tukang susu atau ingin menyusui, ingin mengupah seseorang untuk menyusui anak kalian, fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Jadi boleh kita menyusui mengupah seseorang untuk menyusui anak kita. Seperti Rasulullah SAW, dan merupakan adat kebiasaan dari bangsa Arab waktu itu, ya menyerahkan anak-anak mereka kepada orang-orang yang akan siap menyusui anak-anak mereka dengan memberikan upah. Biasanya itu orang-orang yang berprofesi seperti ini adalah datang dari perkampungan. Jadi yang agak jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Kenapa demikian? Karena ingin supaya anak mereka tumbuh bahasanya, fisiknya, kemudian udara segar. Karena kalau di kota itu bahasa sudah bercampur karena banyak pendatang dari luar, sehingga dari segi bahasa juga terkontaminasi. Jadi tidak apa-apa bila seseorang ingin menyerahkan anaknya kepada seseorang untuk disusui. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kalian memberikan upah ya dengan ma'ruf tentunya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi itu semua dilandasi. Jadi
ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Jadi wattaqullah, jadi dilandasi dengan takwa. Ini adalah sentuhan, menyentuh jiwa. Wattaqullah wa'lamu, kemudian Allah wa'lamu, ini adalah ancaman. Jadi ini semua dilandasi atas dasar takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan takut, bisa jadi orang mungkin di sini ada suatu saat ada hukum bahwasanya orang yang tidak melakukan ini kemudian akan diberikan hukuman, tidak mempraktekkan ini akan diberikan hukuman. Tapi yang lebih diutamakan adalah itu semua dilakukan atas dasar kesadaran takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia. Jadi bisa jadi seseorang berbohong, dia mungkin menampakkan dirinya di depan, dia berikan makanan kepada mantan istrinya, kemudian baju, tapi setelah orang berlalu dari dia tidak memberikan lagi makanan kepada istri dan kepada makanan dan pakaian kepada mantan istrinya yang menyusui anaknya. Jadi itu semua perintah Allah dan larangannya itu hendaklah dilandasi atas dasar takwa, bukan takut kepada manusia, bukan karena ingin dilihat orang, disanjung orang, tapi atas dasar takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian wa'lamu, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala secara halus, ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Allah Maha mengetahui terhadap tindak tanduk kalian kepada mantan istri kalian, bagaimana Anda memperlakukan mantan istri kalian yang menyusui anak-anak kalian, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap anak kalian. Ingat itu, Allah akan menghisab itu, Allah menulis itu semua dan akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kalian. Jadi wa'lamu, ini adalah ancaman secara halus, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Hati-hati kalian memperlakukan istri-istri kalian, mantan istri kalian yang menyusui anak-anak kalian. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban kepada kalian. Kemudian ayat selanjutnya masih tentang perceraian, wanita yang diceraikan. Bisa jadi wanita cerai, talak itu bisa jadi karena ditinggal mati atau karena dia diceraikan. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang diceraikan. Kalau ayat yang ini yang masuk pada ayat 234 berbicara tentang wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat yang ke-234, firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya tentang iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang dimatikan atau orang-orang yang meninggal di antara kalian, yatawaffawna minkum, dan dia wa yadharuna azwaja, dan itu orang yang meninggal itu meninggalkan azwaja, meninggalkan istri. Maka apa kewajiban istri yang ditinggal oleh suaminya ini?
yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wanita tersebut hendaklah dia tarabbus, menunggu, iddah maksudnya arba'ata ashhurin wa 'ashra, selama arba'ata ashhur wa 'ashra, 4 bulan 10 malam. Selama itu dia, sang wanita ini menunggu. Tarabbus itu iddah arba'ata ashhurin wa 'ashra. Jadi wanita yang ditinggal suaminya, ditinggal mati, atau wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Selama itu wanita itu tidak boleh berhias atau menerima lamaran orang. Wanita tersebut ihdad namanya dalam bahasa Arab. Jadi dia tidak boleh berhias, berdandan, khusus bagi wanita-wanita yang ditinggal mati. Kalau wanita yang diceraikan itu boleh untuk supaya suaminya mau merujuk dia lagi. Adapun orang yang mati, ditinggal mati, maka wanita-wanita ini tidak boleh dia berhias selama 4 bulan 10 hari. Berhias, berdandan, memakai wangian, keluar rumah tanpa ada keperluan, menerima lamaran. Nanti ada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua untuk menjaga perasaan dari keluarga yang ditinggal, suami yang ditinggal, keluarga suami yang ditinggal. Kemudian juga ini berfungsi untuk memberikan peluang berpikir kepada wanita-wanita tersebut atau orang yang mau berpikir dengan matang kalau ingin membina keluarga baru setelah ditinggal oleh suaminya. Jadi harus menikah itu dilandasi dengan kesadaran, bukan dengan hawa nafsu, harus dengan pertimbangan, karena menikah itu bukan perkara sepele. Itu adalah tanggung jawab kepada Allah untuk melahirkan generasi, untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah peluang atau waktu, diberikan waktu kepada wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk berpikir secara matang. Kalau dia, karena dia bisa jadi ditinggal suaminya, kemudian kan ada anak, meninggalkan anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan butuh berpikir, butuh merenung bagaimana nasib anaknya, bagaimana kedepannya, sebelum dia maju untuk menikah, membina keluarga baru. Kemudian juga ini bentuk dari penghormatan kepada mantan suaminya yang telah meninggal, untuk menjaga juga perasaan dari keluarga. Sang suami baru saja meninggal, ini suami, istrinya sudah cari laki-laki lain, kan ini sangat tidak etis. Tapi kalau suami beda lagi, ya. Kalau suami yang ditinggal sama istrinya, silakan, belum dimakamkan istrinya, boleh dia menikah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya malu berjumpa dengan Allah dalam keadaan saya tidak menikah. Jadi beda, ya, perempuan yang meninggal dengan laki-laki yang meninggal. Ya mau apa lagi, ini sudah aturan Islam, syariat Islam, mau gimana lagi, ya. Apa mengatakan ini tidak adil, tidak adil, hukum yang tidak adil, ya inilah yang namanya muslim, yastaslim li awamirillah. Seorang muslim itu ya dia menyerahkan urusannya kepada perintah Allah dan Rasulnya, bukan kepada hawa nafsu dan akalnya. Itu namanya muslim, istislam at-tam al-kamil lillah, li awamirillah. Itu bedanya, ya. Kalau perempuan ditinggal istri, silakan Anda menikah. Belum dikubur istri, boleh menikah. Itu laki-laki.
Kemudian fa idza balagna ajalahun, فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Jadi apabila balagna ajalahun, kalau istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu sudah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, bukan bagi si perempuan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengganti khitabnya, yang tadi kepada perempuan, sekarang kepada kalian. Kalian itu siapa? Jadi ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu memiliki wali aulia. Tidak boleh dia menikah dengan sendiri, menikahi diri menikah tanpa wali. Jadi harus ada wali. Fala junaha, ini khitab kepada wali-walinya si perempuan. Jadi faida balagna ajalahun, kalau si perempuan ini, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya telah habis masa iddahnya selama 4 bulan 10 malam sudah selesai, fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian fima fa'al, terhadap apa yang diperbuat oleh wanita-wanita ini. Maksudnya dia berhias, dia berdandan, kemudian dia menerima pinangan orang. Tapi sebelum itu kalian harus menjaga atau menegur apabila wanita-wanita tersebut melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus melarangnya, kalian harus menasihatinya. Jadi fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin nabil ma'ruf, tentunya dengan ma'ruf. Jadi dia si perempuan itu melakukan hal-hal yang ma'ruf, tidak keluar dari batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh berhias ya sebatas yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh menerima pinangan, dia boleh menikah lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kita memperhatikan, jadi para mufassir atau ulama itu senantiasa menganjurkan kita untuk merenungi penutup dari ayat. Jadi wallahu bima ta'maluna basir, wallahu khabirum bima ta'maluna, wallahu khabirum bima ta'malun. Akhir-akhir ayat itu tolong kalian renungkan, resapi, hubungkan dengan awal ayat atau pembahasan sebelumnya. Itu ada hubungan, ada keterkaitan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini misalnya menutup dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Kalau dihubungkan dengan muqaddimah dari ayat ini, permulaan walladzina yatawaffawna minkum, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah perintah Allah ini, baik dalam keadaan dalam keadaan nyata ataupun tersembunyi. Kalian jaga, kalian pelihara, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kalian. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melakukan penyimpangan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mentang-mentang tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mengetahui dia melakukan penzoliman. Dia melarang misalnya ini si wanita ini untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang cocok, yang sekupu. Yang penting syarat-syaratnya itu secara syarat sudah ada, tapi dilarang menikah lagi dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Ingat, Allahu bima ta'maluna khabir. Kemudian juga wanita-wanita ini apabila dia diceraikan, kemudian diam-diam dia melakukan membina hubungan dengan laki-laki lain lewat SMS, lewat internet dan lain sebagainya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu bima ta'malun. Jadi hendaklah perintah Allah dan larangan Allah itu berdasarkan dari dalam hati.
Tidak karena takut seseorang, takut dilihat orang, takut terhadap perkataan orang, atau ingin dikatakan atau ingin memamerkan kepada seseorang. Jadi hendaklah itu semua, perintah itu dilakukan, larangan itu dijauhi berdasarkan ketakwaan, berdasarkan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya berbicara tentang seseorang yang ingin mengajukan lamaran kepada perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Boleh jadi ya, ini perempuan menarik, perempuan yang bagus din, agamanya bagus, akhlaknya, sehingga ada orang yang tertarik. Nah, kemudian Allah kalau sekiranya kita tidak menyampaikan, nanti kita kedahuluan orang, disalib orang, gimana jadinya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kalau Anda menginginkan wanita-wanita yang telah diceraikan, tinggal suami, wanita yang bagus, menarik buat kalian, apa yang harus Anda lakukan? Sedangkan wanita ini tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh berhias dan lain sebagainya. La junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa. Jadi tidak ada larangan kalian menyampaikan sindiran untuk menikahi perempuan yang telah ditinggal. Jadi boleh dia mengungkapkan isi hatinya, kemauannya kepada si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan sindiran, tidak boleh dengan terus terang. Sindiran. Sindiran. Gimana cara sindiran? Dengan perkataan, dengan sanjungan, dia berikan sanjungan, alangkah bahagianya seseorang yang bisa menikahi Anda. Misalnya, Anda ini wanita yang Masya Allah, akhlaknya baik, agamanya baik, beruntung sekali orang yang bisa menikahi Anda. Ya, lapas-lapas seperti itu, tidak lapas yang terus terang. Jadi tidak ada dosa. Ya bagaimana? Karena nanti kalau kita tidak mengungkapkan, bagaimana wanita itu tahu bahwasanya kita menginginkan dia? Nanti kalau ada orang lain yang maju, kita nggak dapat. Jadi ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kalian tidak kecolongan, disalib orang. Yang namanya orang yang sudah dewasa, perempuan sudah tahu bahwasanya ini, dan kemungkinan juga bisa jadi perempuan itu juga mau. Apa yang di hati kan tidak ada yang tahu. Jadi perlu diungkapkan. Pengungkapannya itu bisa dengan terus terang atau bisa dengan sindiran. Dalam kaitannya dengan wanita-wanita yang masih dalam iddah ini, iddah wafat ini, yang ditinggal mati ini, tidak boleh dengan terus terang, harus dengan sindiran. Jadi fima harrattum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian. Dalam hati kalian sembunyikan bahwasanya kalian suka sama dia, menginginkan dia menjadi istri kalian. Tapi permasalahannya kalau kalian sembunyikan, tidak kalian ungkapkan, ya bagaimana perempuan itu bisa tahu? Makanya pengungkapannya dengan secara sindiran. Allah kasih jalan sindiran, boleh dengan sindiran. Ini masih dalam iddah ya. Kalau sudah habis iddahnya ya nggak apa-apa dengan terus terang. Ini konteksnya adalah wanita-wanita yang masih dalam iddah, tidak boleh dengan terus terang. Kalau Anda ingin menikahinya dengan sindiran. Ta'rif arwab itu adalah sindiran, kinayah. Ya seperti ungkapan tadi. Masalah Anda kalau tidak mengungkapkan isi Anda, nanti disalib orang, rugi dunia akhirat katanya. Rugi dunia akhirat, nggak dapat janda. Khadijah aja banyak yang, karena Khadijah ummul mukminin, banyak yang meminangnya. Karena dilihat yang jadi ukuran bukan fisik atau bukan dia janda atau perawan. Yang dilihat adalah bagaimana dia wanita yang sangat berwibawa, yang sangat mulia kepribadiannya.
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini apa yang kita kaji pada malam hari ini. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum." Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.